Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama untuk materi pertama pada mata kuliah statistik untuk semester genap ini kita awali dengan membahas konsep dasar statistik. Untuk sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih. Kita langsung saja membahas tentang konsep dasar statistik. Statistik merupakan sesuatu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan angka. Nah, kita sudah tidak asing lagi ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan statistik, mesti berkaitan dengan angka-angka. Nah, statistik ini berupa metode yang digunakan untuk menganalisis data, khususnya data yang memang berkaitan dengan angka, grafik, ataupun kurva. Nah, data merupakan sesuatu yang ada di lapangan untuk menggambarkan suatu persoalan atau kondisi yang sebenarnya. Nah, data ini berkaitan dengan ruang dan waktu. Oke. Data biasanya digunakan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu yang pertama, sebagai suatu perencanaan. Nah, digunakan untuk merencanakan apa yang terbaik atau yang terburuk. Bagaimana itu kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, yang kedua, sebagai alat pengendali ataupun sebagai dasar evaluasi. Gunanya statistik itu untuk apa? Yang pertama, menjabarkan hubungan antar variabel. Selanjutnya apa? Mengambil keputusan ataupun alat untuk menangani perubahan. Nah, sejarah singkat tentang statistik. Awalnya, statistik ini dianggap sebagai ilmu yang membahas angka. Hasil pengamatan. Untuk apa? Untuk memudahkan seseorang dalam memahami berbagai analisis berupa angka-angka tadi. Nah, Spiegel menyebut kata status, yakni negara. Berarti statistik sebelumnya digunakan sebagai alat untuk mengetahui kekayaan negara. Nah, pada pada tahun 1700-an, perkembangan statistik ini diawali berupa hal-hal yang berkaitan dengan analisis deskriptif, misalnya rata, frekuensi, sampel, dan lain-lain. Kemudian berkembang pada 1800-an, data-data tidak lagi hanya bentuknya rata saja, melainkan bisa digambarkan dengan lebih detail dalam bentuk diagram, baik itu kurva maupun diagram. Nah, ternyata para ilmuwan itu tidak puas begitu saja. Nah, kemudian statistik ini berkembang menjadi alat yang memang digunakan untuk memprediksi berapa besar peluang dari suatu kesempatan ataupun yang lainnya. Nah, pada saat itulah adanya untuk memprediksi berbagai macam peluang, maka muncul teori probability yang awalnya dikemukakan oleh Pascal tahun 1654. Kemudian tahun abad ke-19 sampai abad ke-20 muncullah dari statistik inferensial yang dipelopori oleh Carl Pearson.
Nah, kemudian tahun 1900-an, Pearson mengenalkan C kuadrat untuk apa? Untuk menguji korelasi dan sebaran kenormalan suatu kurva. Nah, adanya korelasi maupun kenormalan ini yang nantinya akan digunakan sebagai bentuk-bentuk analisis inferensial sebelum dilakukan regresi. Data. Apa itu data? Data merupakan gambaran dari hasil penelitian yang ada di lapangan. Tentu saja data ini diambil dari pengukuran. Syarat data yang baik itu apa? Yang pertama, objektif. Tentu saja ya, objektif semua secara nyata. Kemudian representatif. Representatif ini berarti mewakili. Nah, kemudian secara universal. Universal ini berkaitan dengan berarti umum, secara umum antara daerah satu dengan daerah yang lain hasilnya cenderung sama. Nah, lanjut, pengelompokan data berdasarkan sifatnya ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau berdasarkan sumber ada internal, eksternal. Berdasarkan cara memperoleh data itu ada primer, ada sekunder. Kemudian dari waktunya ada cross-sectional ataupun time series. Kita lanjut. Kemudian apa itu variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang bervariasi. Misalkan jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang lain itu berarti lain-lain ya, karena di dunia ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Kemudian pekerjaan, ada macam-macam usia, ada anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, itu variabel. Secara umum, variabel ini dibedakan menjadi variabel diskrit dan kontinu. Kalau diskrit berarti mempunyai hitungan yang terbatas ruang dan waktu. Nah, contohnya ada ya di slide. Kemudian yang kontinu berarti variabel yang dihitung tidak terbatas ruang dan waktu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau variabel dalam statistik itu seperti apa? Yaitu variabel independen atau bebas. Nah, variabel ini biasanya disimbolkan oleh X. Nah, kalau variabel dependen berarti yang terikat, biasanya Y. Jadi independen mempengaruhi dependen. Kemudian variabel moderator, intervening maupun kontrol. Nanti pembahasannya kita bahas di conference ya. Apa namanya? Kelas conference yang telah kita sepakati sebelumnya. Lanjut, populasi dan sampel. Nah, populasi berarti keseluruhan jumlah objek yang diamati. 1 IAIN berapa ribu? Misalnya 2000 sekian. Nah, itu populasi. Kalau sampel berarti di fakultas tarbiyah. Ada berapa? Ambil saja. Nah, itu berarti populasinya mahasiswa IAIN, sampelnya adalah mahasiswa tarbiyah. Karena sampel mewakili dari populasi. Oke. Teknik sampling yang digunakan apa? Probability sampling, random sampling, cluster sampling, ataupun non-probability sampling. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada virtual class, yakni melalui video conference. Oke, kita menuju skala. Skala. Apa itu skala? Skala itu adalah penjabaran dari berbagai macam ataupun patokan dari instrumen. Nah, dapat dibedakan menjadi skala Likert, Goodman, ataupun rating scale. Nah, selanjutnya ini nanti kita bahas lebih lanjut ya melalui kelas virtual kita ya. Lanjut aja, yaitu skala pengukuran, skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Oke, terima kasih. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut, nanti kita akan bahas di virtual classroom
baik itu melalui V-Class Mode yang telah kita sepakati sebelumnya ataupun video conference, baik itu melalui Google Meet ataupun Zoom untuk memahamkan lebih lanjut dari konsep dasar konsep dasar statistik ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.